Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bertemu lagi dengan Bu Amalia di pembelajaran kali ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk memudahkan Bu Guru agar Bu Guru tahu siapa yang memperhatikan video dari awal hingga akhir, Ibu harap anak-anak semua absen di kolom komentar dengan menuliskan nama, nomor absen, dan juga kelasnya masing-masing. Paham? Pasti semua paham ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kira-kira ada yang masih ingat atau tidak kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar tentang masa pergerakan kebangsaan. Yang kedua, kita belajar tentang sejarah singkat dari perjuangan Dr. Sutomo. Yang ketiga, pembelajaran sebelumnya kita juga belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, pada pembelajaran kali ini pembahasannya tidak jauh berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda juga. Kita juga akan belajar tentang lagu Indonesia Raya, dan terakhir tentang perubahan wujud benda. Pada pembelajaran kali ini tujuannya yang pertama, Ibu harapkan anak-anak dapat menelaah informasi dari dampak Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua, anak-anak dapat menafsirkan tangga nada dan juga tempo dari lagu Indonesia Raya. Yang terakhir, anak-anak dapat mendemonstrasikan percobaan dari perubahan wujud benda yaitu mengembun dan juga menyublim. Yang pertama, Ibu harapkan anak-anak dapat menelaah informasi dari dampak Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua, anak-anak dapat menafsirkan tangga nada dan juga tempo dari lagu Indonesia Raya. Yang terakhir, anak-anak dapat mendemonstrasikan percobaan dari perubahan wujud benda yaitu mengembun dan juga menyublim. Nah, sudah Ibu jelaskan kan ya tentang kegiatan dan juga tujuan pembelajaran kita kali ini. Pasti semuanya sudah pada paham tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi anak-anak harus semangat dari awal hingga akhir pembelajaran ya, karena barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Supaya lebih semangat lagi, Ibu ada tepuk. Namanya tepuk angka. Ditirukan ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 kakak, tepuk jari 4 pat pat. Tepuk jari 5 mama, tepuk semuanya nyanya. Ayo kita semua belajar bersama-sama. Kita ulangi satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 kakak, tepuk jari 4 pat pat. Tepuk jari 5 mama, tepuk semuanya nyanya. Ayo kita semua belajar bersama-sama. Pasti semuanya sudah semangat lagi buat
belajar di pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang pertama. Diperhatikan baik-baik. Nah, kali ini kita tetap sama mempelajari tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran kelima. Nah, materi yang pertama yaitu tentang dampak Sumpah Pemuda tahun 1928. Kira-kira anak-anak ada yang masih ingat tidak? Peristiwa Sumpah Pemuda itu apa? Ya, peristiwa Sumpah Pemuda itu peristiwa di mana para pemuda berkumpul menjadi satu tanpa dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 ini menunjukkan bahwa adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda tersebut yang berbeda ras, kemudian ada yang berbeda suku, berbeda golongan, sampai juga ada yang berbeda agama. Tapi mereka sama-sama memiliki satu tujuan, yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, agar anak-anak itu tahu apa saja sih dampak-dampak dari peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Kira-kira apa saja? Supaya lebih paham, lebih tahu nih, kita akan memperhatikan sebuah bacaan tentang dampak Sumpah Pemuda tahun 1928 berikut. Diperhatikan ya. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan adik-adik. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu adik-adik dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda ini adik-adik telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Nah, penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda ini menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Nah, anak-anak sudah mendengarkan, sudah memperhatikan bacaan tentang dampak Sumpah Pemuda tahun 1928. Kira-kira ada yang sudah tahu belum? Kan ada 3 paragraf. Di antara masing-masing satu paragraf tersebut, kira-kira dampaknya apa saja? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, dampak dari Sumpah Pemuda tahun 1928 itu memunculkan tekad bersama untuk bersatu mengesampingkan segala perbedaan yang ada. Yang kedua, setelah adanya Sumpah Pemuda, dunia dikejutkan dengan kemampuan dan ketekatan masyarakat Indonesia dalam bersatu padu. Yang terakhir, setelah adanya Sumpah Pemuda, persatuan dan kesatuan itu menjadi sangat penting dalam suatu bangsa. Nah, anak-anak sudah tahu apa saja dampak dari Sumpah Pemuda? Pasti sudah ya. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda itu tidak hanya melahirkan dampak-dampak yang sudah Ibu jelaskan tadi, tapi
juga melahirkan suatu lagu, yaitu lagu Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia kita, ciptaan dari W.R. Supratman. Pasti kita semua sudah tidak asing karena setiap Senin, setiap upacara kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, supaya semangat kita lebih bertambah bergelora lagi. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Nah, tadi kita kan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kira-kira ada yang tahu tidak lagu Indonesia Raya itu lagu yang seperti apa? Supaya kita lebih tahu lagi lagu Indonesia Raya itu lagu yang seperti apa, kita harus memahami dulu tangga nadanya dan juga tempo lagunya. Tangga nada dari lagu Indonesia Raya itu yaitu tangga nada do ke. Tangga nada do itu merupakan tangga nada mayor yang artinya tangga nada senang, kemudian tangga nada yang bergembira, bersemangat, seperti itu. Jadi tangga nada mayor itu menunjukkan lagu yang gembira, senang, bersemangat. Nah, birama dalam lagu Indonesia Raya tersebut yaitu birama 4/4, yaitu artinya 4 hitungan dan setiap hitungan itu bernilai 1/4. Selanjutnya untuk tempo dari lagu Indonesia Raya yaitu tempo March di Marsia. March di Marsia itu apa, Bu? March di Marsia itu merupakan tempo yang menunjukkan kesan bahwa lagu itu lagu yang heroik, yang semangat. Nah, anak-anak tadi kan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setiap kita menyanyikan kan kita pasti ada semangat yang bergelora. Indonesia tanah airku. Nah, kita menyanyikannya dengan tempo yang namanya March di Marsia, menyanyikan dengan heroik dan semangat. Nah, kira-kira dengan kita mengetahui tangga nada dan tempo lagu dari Indonesia Raya, kita akan lebih bisa memahami perasaan. Artinya kita bisa mendalami bahwa kita menghargai para pahlawan yang sudah berjuang. Kita juga ada sedihnya karena kita sedih para pejuang yang gugur. Nah, di lainnya kita juga semangat karena para pejuang yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Jadi dengan mengetahui tangga nadanya, dengan mengetahui temponya, kita jadi tahu lagu Indonesia Raya itu lagu yang seperti apa. Sudah paham? Alhamdulillah semuanya sudah paham. Nah, tema kita kan tema peristiwa dalam kehidupan. Kalau tadi kita mempelajari peristiwa dalam kehidupan di masa penjajahan,
kali ini kita akan mempelajari peristiwa dalam kehidupan, yaitu perubahan wujud benda. Kira-kira ada yang tahu tidak perubahan wujud benda itu apa? Perubahan wujud benda itu bukan misalnya bolpen berubah menjadi penghapus. Bukan seperti itu ya. Perubahan wujud benda itu artinya terjadinya gejala perubahan pada suatu benda dibandingkan dengan benda sebelumnya. Artinya ada dengan benda sebelumnya itu ada perbedaan ukuran, bentuk, kemudian warna, dan juga aroma atau bau yang berbeda. Nah, kali ini kita tidak mempelajari tentang menguap, tidak mempelajari tentang mencair, membeku. Kita akan mempelajari tentang mengembun dan juga menyublim. Nah, ada yang tahu tidak perbedaan dari mengembun dan juga menyublim? Peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Contoh peristiwa mengembun lainnya. 1. Butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. 2. Gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan. 3. Kaca dalam mobil yang menjadi basah saat hujan. 4. Penutup cangkir menjadi basah karena uap minuman di dalam cangkir tersebut. Dan sebagainya. Menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi gas. Benda padat yang menyublim tidak mengalami perubahan menjadi benda cair lebih dulu, melainkan langsung menjadi gas. Berbeda dengan mencair, yang dipengaruhi oleh panas, menyublim dipengaruhi oleh suhu dingin. Contoh perubahan wujud benda menyublim adalah berubahnya dry ice atau es kering. Dry ice merupakan karbon dioksida dalam bentuk padat. Asap yang keluar dari dry ice adalah bentuk gas karbon dioksida. Contoh lainnya adalah kapur barus di dalam lemari. Kapur barus yang ditaruh di lemari, lama-lama akan habis dan hanya tinggal baunya saja. Karena proses menyublim. Mengembun itu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Kalau menyublim itu perubahan wujud benda dari padat menjadi ke gas. Nah, sudah dijelaskan tadi contohnya kalau mengembun itu misalnya terjadi hujan di luar, sedangkan kita anak-anak misalnya di dalam mobil. Jika hujan, dalam kaca akan muncul titik-titik air. Nah, itu dinamakan proses mengembun. Jika menyublim itu misalnya terjadi di kapur barus yang merupakan benda padat, akan semakin ukurannya semakin kecil karena perubahan bentuk padat menjadi gas tersebut. Sudah paham mengenai materi perubahan wujud benda? Ibu harapkan semuanya sudah paham ya. Nah, jadi pembelajaran kali ini kita belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita belajar tentang dampak dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian yang kedua kita belajar tangga nada dan tempo lagu dari lagu Indonesia Raya. Terus yang terakhir kita tadi barusan belajar perubahan wujud benda, yaitu mengembun dan juga menyublim. Nah, Ibu ada tugas buat anak-anak supaya lebih paham tentang perubahan wujud benda mengembun dan menyublim. Ibu memberikan tugas yang pertama, lakukanlah percobaan mengembun. Yang kedua, lakukanlah percobaan menyublim.
Bisa dilakukan secara kelompok maupun individu. Jadi nanti bisa divideokan dan diupload di YouTube. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu harapkan anak-anak semua dapat memahami dengan jelas pembelajaran yang telah Ibu berikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan Ibu dari awal hingga akhir. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.